Singkat cerita, Akira kembali menemui Katrina agar diterima Discovery Channel-nya dan pada akhirnya Akira diberikan satu kesempatan untuk meliput sesuatu seketika akhirat dengan Samar. Dan dia pun memutuskan untuk meliput keseharian seorang penjinak bom dengan tujuan supaya anak muda termotivasi akan keberanian yang dimilikinya. Setelah menyetujuinya, Samar pun memperkenalkan personilnya kepada Akira dan memperbolehkan Akira untuk tinggal di tempat peristirahatan mereka. Hari pertama dimulai dengan meliput sebuah kejadian di mana Samar harus menjinakkan sebuah bom yang berada di dalam mobil dan di sebuah gedung. Namun terjadi hal yang menegangkan di mana saat Samar berhasil mengamankan bomnya, ternyata pemicunya belum ditemukan. Dan ternyata pemicu tersebut berada 3 langkah di belakang Akira saat Samar memperingatinya. Akhirnya kebetulan memakai headset, sehingga tidak mengira punya beruntung. Saat Akira mundur beberapa langkah, bom pun meledak dan mereka pun selamat. Melihat bahaya yang terjadi, Samar meminta Akira untuk menghentikan peliputannya. Singkat cerita, terjadi situasi di mana ada sebuah bom yang berada tepat di bawah kolong jembatan dan tak diduga Samar mengajak Akira untuk meliputnya dari jarak dekat. Di situ Samar bertanya Akira, apakah dia tidak takut mati? Namun Akira menjawab dia tidak takut mati ya, karena dia tidak berencana untuk mati dalam waktu dekat ini. Lagi pula dia berada di dekat orang yang tidak bisa mati. Dan entah apa yang ada di benaknya, Akira dengan polosnya meminta Samar untuk menjadi pacarnya. Mendengar hal itu, saat terakhir liputannya, Akira pun kembali menyatakan rasa cintanya kepada Samar, mengatakan bahwa Akira adalah gadis yang kuat dan tangguh sehingga dia tidak ingin dunia kehilangan orang seperti Akira yang menjadi gila karena cinta. Singkat cerita, Akira sudah berada di kantor Discovery Channel-nya dan dia pun memberikan hasil dari kerja kerasnya kepada Katrina. Setelah melihat video dari Akira, Katrina merasa tersentuh dan akhirnya menyetujuinya untuk menayangkan video tersebut. Namun, masalahnya diperlukan bukti nyata dari narasumber tersebut yang membuat Akira harus meminta Samar untuk datang ke London. चलो मुबारक हो सुपर गर्ल, बनने से पहले तूने मुझे फेमस कर दिया। तू लंदन आएगा? मैं नहीं आ सकता। Namun betapa terkejutnya saat telah mengetahui bahwa Samar berubah pikiran dan akan datang ke London. Hingga saatnya mereka bertemu, terjadi sebuah insiden akibat Akira yang terlalu senang. Insiden tersebut mengakibatkan Samar tertabrak mobil yang membuatnya harus menderita amnesia. Di mana amnesia yang dideritanya adalah jenis amnesia retrograde, yaitu kehilangan sebagian ingatan, membuat Samar hanya bisa mengingat kejadian 10 tahun yang lalu yang kita tahu dia pernah mengalami kecelakaan serupa saat bersama Mira. Dan kemungkinan yang menjadi pemicunya, sang dokter pun menyarankan Akira untuk membawanya ke orang-orang yang dikenalnya 10 tahun lalu. Dengan harapan agar ingatannya cepat pulih, sang dokter yang kebetulan ada Dokter Samar yang menanganinya 10 tahun lalu, kemudian memberikan daftar nama. Tak menunggu waktu lama, Akira pun mendatangi rumah Meher, yang ketika itu tengah bersama dengan anak dan suaminya. Tak ingin mengganggu, Akira pun pergi. Esok hari saat Meher berada di kantor, Akira pun menemuinya menceritakan semuanya. Akira
yang paham dengan status Mira, yang sekarang meminta keikhlasannya agar bisa sekali saja menjenguk Samar, dengan harapan bisa sedikit memulihkan ingatannya. Dan setelah sekian lama tak bertemu, akhirnya Mira bisa melihat Samar lagi walaupun dengan kondisi yang memprihatinkan, dan Mira pun menangis. Keesokan harinya Mira pun datang lagi. Ketika itu sang dokter bertanya kepada Samar tentang hal terakhir yang diingatnya. Samar pun mengatakan bahwa yang terakhir dia ingat adalah ketika itu Mira sedang menggunakan gaun merah, dan Samar yang sedang bergaya dengan motornya, mengalami kecelakaan, kemudian semuanya menjadi hitam gelap. Setelah dokter pergi, Samar pun dengan mereka, dan Mira menjawab bahwa mereka sudah menikah 5 tahun yang lalu. Di sisi lain, Ahira berharap Mira berhenti membantunya karena dikhawatirkan akan membuat Mira merupakan suami dan anaknya. Tapi faktanya Mira ternyata belum menikah hanya, dan anak yang bersamanya waktu itu adalah anak dari Roger dan istrinya. Karena ternyata Roger adalah seorang duda yang dimana Mira hanya membantunya sebagai seorang sahabat dekat. Agar kondisi Samar cepat pulih, Ahira dan Mira pun merencanakan suatu ide untuk menciptakan situasi di mana Mira dan Samar benar-benar menjadi pasangan suami istri. Untuk itu mereka berdua pun mendatangi Jay yang merupakan teman kontrakannya dulu. Tujuannya adalah untuk meminta izin agar Mira dan Samar tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. रेस्टोरेंट घर सब समर का ही समझे जी, कहता था ना लंदन लंदन कर दो जी। ओके क्या देख रहा भाई? Keesokan harinya Jay mengajak Samar pulang ke rumahnya untuk menemui istrinya Mira, dan kebahagiaan Samar pun dimulai. Mereka pun nampak bahagia meski belum pas karena tidak adanya makan apam hubungan mereka, dan ketika Samar meminta jatah pun Mira selalu menghindarinya. Hal itu tentu membuat Samar kesal. Karena Mira tidak tahan akan godaan dari Samar, akhirnya Mira pun menyerah, dan sekarang adalah bagian Ahira untuk mengembalikan ingatan Samar. Untuk itu Jay membawa Samar untuk menemui Ahira. Dari situ akhirnya membawa Samar ke beberapa tempat yang pernah dikunjungi dengan tujuan untuk mengembalikan ingatannya, namun hal itu ternyata belum berhasil. Setelah melewati semua itu, Ahira akhirnya mengatakan bahwa Mira jangan berhenti karena dirinya, karena kisah cinta Samar hanya untuk Mira, bukan Ahira. Hingga Ahira akhirnya memutuskan untuk pergi dari cinta mereka, tetapi Mira menahannya karena sesuai janjinya kepada Tuhan, bahwa jika mereka terus bersama maka Samar akan berada dalam bahaya. Dengan ingatannya yang sudah kembali, akhirnya membuat Samar mengetahui semuanya karena dia merasa ditipu oleh Mira. Akhirnya Samar minta Mira untuk pergi ke gereja dan melakukan pernikahan yang kedua bersama Mira. Sebenarnya sama hanya berpura-pura, karena dia belum mengatakan kesembuhannya kepada siapapun termasuk Mira. Oleh karena itu Samar meminta pernikahan ulang dengan alasan dia tidak mengingat bagaimana pernikahannya dulu. Hingga saatnya tiba dan Samar akan ijab kabul, Mira langsung menghentikannya dan pergi dari sana. Di sini Samar langsung terbuka dan mengatakan semua kebenarannya kepada Mira. Samar mengatakan ingatan adalah sesuatu yang lucu, kita menghabiskan seluruh hidup untuk melupakan sesuatu. Tapi tidak bisa. Dari situ Samar mengatakan berbagai hal yang akan membuat Mira berpikir bahwa cintanya akan terus abadi. Walaupun langit sudah tak dijunjung dan bumi tak lagi dipijak, cinta Samar kepada Mira akan tetap stabil seperti token listrik. Setelah mengatakan semuanya, Samar pun pergi meninggalkan Mira. Keesokan harinya terlihat Ahira mengantarkan Samar untuk kembali ke India dan mereka pun berpisah.
Singkat cerita, Samar mulai melanjutkan kembali aktivitasnya sebagai penjinak bom dan itu adalah bom yang ke-107 bagi Samar. Setelah penjinakan bom selesai, tak diduga terlihat sudah ada Mira yang sedang menunggunya di jarak aman dan akhirnya, setelah semua yang sudah terjadi, Mira pun menyadari bahwa Mira memang menginginkan dan cinta kepada Samar. Tetapi saat mereka akan memulai kembali mahligai cinta yang abadi, tak disangka masih ada satu bom yang aktif. Namun dengan semangat cinta dan pengen makan apam yang tertunda, pada akhirnya Samar berhasil menjinakkan bom tersebut. Setelah cobaan dan penantian yang begitu lama, akhirnya Mira dan Samar bisa hidup bahagia selamanya.